memang tidak ada arti apa-apa, tidak bisa berguna. Seperti pinggang tadi yang sudah disembunyikan, berpisah dari pinggangnya si pemilik, begitu ya. Pakai lagi, tidak berguna. Nah, jadi seperti itulah kita sebagai umat Tuhan diumpamakan bahwa kita itu harus melekat pada Tuhan. Ketika kita lepas, tidak berarti apa-apa, ya, tidak berarti apa-apa. Jadi, saudara, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita renungkan, bahwa pentingnya kita terus melekat kepada. Karena tujuan Tuhan kepada kita bukan biasa-biasa. Kalau kita lihat ayatnya tadi, bahwa membuat kita ternama, ya, di ayat 11 tadi ya, yang dia membuat kita mau ternama begitu. Sebab seperti ikat pinggang mereka pada pinggang seorang, demikian tadinya segenap orang Israel yang menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tapi mereka itu tidak mau mendengar. Ya. Jadi maunya Tuhan membuat kita ternama, terpuji, terhormat. Itu rencananya Tuhan kepada kita. Tapi kalau kita yang tidak mau, ya udah tidak patenkan, kan kira-kira begitu. Cuman itu kerinduan dari Tuhan kepada setiap umatnya. Begitu saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Jadi mari kepada kita supaya bisa lebih lagi hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita menjauh, tidak berarti apa-apa, sementara Tuhan ingin menjadikan kita dari terpuji, terhormat, ternama, terhormat, dia ingin lekatkan kita ini kepada Dia. Ya. Maka kalau ada satu lagu berkata, puji tanganmu, puji rencanamu, puji pikiranmu, kan ada lagu begitu. Sebenarnya itulah rencana Tuhan kepada kita. Tapi kalau kita yang mau memisahkan diri, jauh dari Dia, tidak mau dipakai dan tidak mau berarti, yaitu keputusan kita begitu, ya, keputusan kita. Jadi dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari supaya kita tidak lebih jauh lagi begitu, ya. Dan Tuhan memberikan fasilitas itu kepada kita agar kita bisa intim dengan Dia, dekat sama Dia sebenarnya. Fasilitasnya, kasihnya hebat buat kita, kasihnya luar biasa. Kalau kita lihat Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, kan. Artinya anak satu-satunya diberikan kepada kita. Itulah fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Dia sampai rela datang meninggalkan sorga gitu ya. Datang ke tengah-tengah dunia ini. Itu satu fasilitas. Kasih Tuhan itu hebat. Dia berikan kasihnya kepada kita. Kita yang jauh, bahkan kita yang hampir ya binasa, yang akan binasa itu, diselamatkannya kita karena kasih. Itu hebatnya Tuhan untuk memfasilitasi kita supaya kita bisa lebih dekat kepada Dia. Ya. Jangan seperti ikat pinggang yang sudah jauh tadi. Tapi Tuhan tetap sayang dan mengasihi kita. Mari supaya kita lebih dekat kepada Dia. Yang kedua kali, Tuhan sampai merendahkan dirinya, ya, bukan cuma kasihnya tapi merendahkan dirinya, bahwa dalam Filipi pasal 2 Dia adalah Tuhan, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya. Lalu bukan sampai di situ, Dia merendahkan dirinya lagi dari Tuhan, tidak menganggap kesetaraan yang dipertahankan, lalu direndahkan lagi menjadi manusia, rendah lagi menjadi hamba, terus rendah lagi mati. Matinya bukan mati biasa, tapi mati disalib. Ini Tuhan ini berapa kali tingkat Ia merendahkan dirinya, luar biasa loh. Dari Tuhan tidak dianggapnya, lalu menjadi hamba, menjadi manusia, mati. Mati itu bukan mati biasa lagi, tapi mati terkutuk sampai disalib. Hebat kali Tuhan itu ya, mau sampai merendahkan diri berapa tingkat itu. Ya, untuk memberikan fasilitas kepada kita supaya kita dekat kepada Dia, supaya kita bisa lebih melekat kepada Dia. Nah, itulah Tuhan kita, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Jadi saya kira seperti itu
apa yang saya bisa sampaikan, bahwa kita bangga dengan Tuhan yang hebat ini. Ya, bangga dengan Tuhan yang hebat ini, bahwa kita itu umpamakan dari kita pinggang yang melekat pada seseorang. Ketika jauh dari dia, lepas dari itu, tidak berguna apa-apa. Tapi kita akan berguna ketika kita terus mendekat. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau mau nambah ini, memberi masukan.